Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik dengan NIM 2403010210009. Di sini saya akan memaparkan terkait perkembangan standar akuntansi, lingkupnya terkait tinjauan historis, tantangan, dan implikasi bagi praktik akuntansi modern. Baik, untuk mempersingkat waktu, lanjut ke slide berikutnya. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan diantaranya adalah pendahuluan, landasan teori, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan kita akan membahas standar akuntansi itu maknanya apa sih? Jadi, standar akuntansi itu adalah pedoman fundamental penyusunan laporan keuangan yang konsisten, transparan, dan dapat diperbandingkan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di antaranya adalah dinamika ekonomi global, terus kompleksitas transaksi bisnis, tuntutan pemangku kepentingan yang akan eh, memerlukan informasi yang handal seperti itu. Terus di sini kita juga ada acuan. Acuannya itu adalah SAK, Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Tantangannya apa aja sih? Tantangannya adalah kesiapan SDM, terus biaya implementasi yang mahal lumayan, serta kesenjangan antara regulasi lokal dan tuntutan global. Serta untuk titik perkembangan standar akuntansi di Indonesia itu adalah pada saat krisis ekonomi 1929 dan 2028. Nah, penting nih untuk kita menganalisis perkembangan standar akuntansi secara komprehensif, termasuk faktor pendorong, hambatan, serta dampaknya terhadap praktik akuntansi di berbagai sektor. Nah, kenapa ini penting? Karena ini untuk menunjang laporan keuangan perusahaan-perusahaan atau semuanya lah agar laporan keuangan itu reliable dengan eh, yang diperlukan stakeholder seperti itu. Nah, tujuan penelitian adalah menganalisis evolusi standar akuntansi serta faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan standar akuntansi modern. Dan yang ketiga, menilai dampak perkembangan standar akuntansi terhadap laporan keuangan dan stakeholders. Kajian pustaka. Baik, di sini transformasi standar akuntansi dari lokal ke global ya. Jadi awalnya setiap negara itu memiliki standar yang masing-masing. Mereka berdiri sendiri mempunyai standar yang masing-masing. Nah, di Amerika Serikat itu ada namanya Generally Accepted Accounting Principle, yaitu disingkat GAAP. Terus Dutch Accounting Standards itu di Belanda. Nah, namun kompleksitas ini menjadi kurang enak karena kan transaksi itu global juga. Kalau mereka punya standar akuntansi yang berbeda-beda, itu akan menimbulkan kompleksitas laporan keuangan dan itu tidak mencerminkan keperbandingan tadi. Nah, sehingga di tahun 1973 ini International Accounting Standard Committee atau IASC itu didirikan dan kemudian berkembang menjadi International Financial Reporting Standard atau IFRS gitu. Tujuannya apa sih IFRS ini? Yaitu untuk menciptakan bahasa akuntansi yang sama sehingga perusahaan dapat menghadapi tantangan global seperti variasi mata uang, perbedaan budaya bisnis, sehingga kompleksitas regulasi di berbagai negara agar laporan keuangan mungkin di Belanda, di Amerika, di Indonesia itu ketika disandingkan tuh bisa itu bisa diperbandingkan. Tapi kalau beda-beda kan nggak bisa. Tuh. Lanjut, implikasi standar akuntansi bagi masa depan. Implikasinya apa aja sih untuk masa depan? Jadi sekarang ini perkembangan teknologi atau blockchain, terus AI itu sangat menuntut adaptasi standar akuntansi. Nah, misalnya nih sekarang ada aset kripto, terus ada smart contract. Nah, itu belum sepenuhnya tuh dicangkup oleh SAK atau WPRS gitu. Nah, makanya ini diperlukan tuh standar khusus untuk transaksi digital tersebut. Nah, sekarang Indonesia tuh sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi Sustainable Accounting Standards Board atau SASB.
Nah, ini gunanya apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan tadi. Karena ada transaksi mungkin kripto atau smart contract dan sebagainya yang digital-digital seperti itu. Selanjutnya, pembahasan terkait analisis evolusi standar akuntansi serta faktor yang mempengaruhinya. Nah, sejarahnya di Indonesia itu dulu 1973, Indonesia masih menggunakan PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia. Itu standar yang digunakan. Terus periode 1974 sampai 1994 itu ganti menggunakan SAK, yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Dan 2008-2012 itu tadi yang titik krisis ekonomi tadi akhirnya em, menggunakan konvergensi IFRS seperti itu karena tadi ada krisis ekonomi tadi. Nah, faktor pendorongnya apa sih yang mengakibatkan perubahan standar akuntansi? Yaitu globalisasi dan interkoneksi yang ekonomi tadi. Terus perkembangan teknologi, perkembangan praktik bisnis, terus harmonisasi dan konvergensi serta krisis keuangan yang tadi. Nah, jadi globalisasi itu kan global ya, seluruh dunia. Jadi harus itu yang mendorong. Terus teknologi juga yang semakin berkembang itu akan sangat mempengaruhi perubahan secara akuntansi. Seperti itu. Nah, tantangannya apa sih untuk mengimplementasikan standar akuntansi modern ini? Yaitu satu, kesiapan sumber daya manusia. Terus kedua, dana besar untuk pelatihan karyawan. Tiga, pembaruan sistem teknologi. Dan keempat, konsultasi dengan ahli. Jadi sumber daya manusia di kita tuh ya belum sepenuhnya lah, belum sepenuhnya bisa mengampu modernisasi standar akuntansi ini. Jadi karena di sini ada dana besar yang diperlukan untuk melatih SDM tadi untuk bisa menerapkan standar akuntansi yang tadi, yang terbaru, yang modern gitu. Jadi itu perlu modal yang lumayan seperti itu. Nah, studi oleh Sari dan Pratomo 2001 itu menunjukkan bahwa hanya 60% akuntan di Indonesia yang telah menerima pelatihan memadai tentang IFRS. Sementara sisanya tuh masih bergantung pada panduan yang sederhana seperti itu. Dan terus tantangannya apalagi selain itu, selain dana dan SDM dan lain-lain tadi, yaitu nih bank-bank di Indonesia itu melaporkan peningkatan biaya pelaporan hingga 30% selama masa transisi ke IFRS. Jadi bank-bank kan mereka menyusun laporan keuangan. Nah, selama masa transisi tadi itu mereka mengeluarkan 30% biaya lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi itu kan meningkatkan biaya, meningkatkan beban mereka dalam menyusun laporan tadi. Terus standar akuntansi yang seringkali tidak sejalan dengan peraturan perpajakan yang ketentuan BAPEPAM LK. Nah, misalnya nih di PSK 72 tuh tentang asuransi mengharuskan pengakuan liabilitas jangka panjang. Nah, tetapi aturan pajak di Indonesia itu belum sepenuhnya mengakui hal itu. Yang PSK tadi 72 tadi itu belum diakui gitu. Belum bisa mengakomodir si pajaknya tadi. Terus dampak perkembangan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan nih. Dampaknya itu ada positifnya juga ada negatifnya. Positifnya apa sih? Jadi positifnya adalah meningkatnya relevansi informasi dan semakin baiknya pengambilan keputusan bisnis. Jadi laporannya tuh semakin menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya seperti itu. Nah, studi oleh Kurniawan dan Setiawan 2020 itu menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi IFRS mengalami peningkatan ketetapan prediksi laba yang sangat bermanfaat bagi investor. Nah, ini bagusnya nih. Selain itu, reliabilitas laporan keuangan juga meningkat. Itu yang baiknya, sisi baiknya itu di situ. Pengurangan praktik earnings management dan transaksi yang lebih besar dalam pengakuan pendapatan dan beban mengurangi risiko manipulasi. Itulah ketika kita mengadopsi atau mengimplementasikan pembaruan-pembaruan tentang akuntansi, standar akuntansi tadi itu bagus banget sih. Cuma negatifnya yang tadi kompleksitas pelaporan seperti penilaian subjektif sehingga menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko kesalahan gitu. Jadi sangat kompleks tuh untuk pelaporannya. Terus misalnya perusahaan konstruksi itu seringkali kesulitan tuh dalam menerapkan PSK 34 tentang kontrak konstruksi. Karena apa? Karena kompleks banget tuh pengakuan pendapatannya tuh berbasisnya progres gitu, bukan aktual atau gimana tuh. Jadi progres. Jadi di situ banyak eh, pemahaman yang berbeda-beda di situ. Nah, kesimpulannya bahwa perkembangan standar akuntansi di Indonesia itu telah mengalami transformasi yang signifikan menuju harmonisasi dengan standar internasional, terutama melalui konvergensi IFRS tadi. Nah, terus implementasinya itu udah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk kesenjangan kompetensi SDM tadi.
terus tingginya biaya SDM untuk mengimplementasikan tadi. Nah, namun walaupun ada minusnya itu, tapi eh, masih tetap ada positifnya. Walaupun tadi pajak juga ya, pajak yang mungkin tidak bisa mengakomodir PSAK 72 tadi. Nah, tapi dampak positifnya tuh terhadap kualitas laporan keuangan itu khususnya dalam hal relevansi, informasi dan komparabilitas itu sangat bagus. Nah, meski ini harus diiringi dengan meningkatnya kompleksitas pelaporan seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah tutur kata atau perilaku, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.